hari orang-orang penyembah kuburan, bahwa sesungguhnya gerakan Najd itu tidak pernah berperang dengan kafir asli, bahwa tuduhan musyrik, murtad, kafir itu ditujukan kepada siapa kalau bukan kepada orang-orang Asy'ariyah yang dianggap sebagai orang-orang mu'attilun. Kementerian Somalia, dia mengatakan begini, Pak Islah cek bahasa Indonesia nah. Edina Ria di sini di Somalia ini 100% penganut faham yang sama, semua penganut Salafi Wahabi. Satu negara ini, semua ulama di sini adalah lulusan dari Madinah atau Mekah, sama semua. Di sini semua sepakat mengharamkan ucapan Natal, mengharamkan musik, mengharamkan peringatan Maulid dan sebagainya. Sama. Torikoh di sini diharamkan. Dulu di sini ada kelompok torikoh yang bernama kelompok Zahiri. FPI direkrut sama Sufyan Sauri, anggota BRIMOB. Direkrut saudara dari FPI, direkrut dari MMI, direkrut dari GAT, direkrut murid-murid Ustaz Abu Bakar Basir, dilatih perang, dilatih nembak di Makobrimob, saudara. 10 laskar FPI dilatih untuk menembak di Makobrimob, saudara. Setelah itu dibawa ke Aceh, mereka dikasih senjata, dikasih amunisi, disuruh latihan perang. Begitu mereka latihan perang, besok digerebek sama Brimob dan Densus, saudara. Itu yang merekrut, dari hilang. Masya Allah. Makanya kemarin di pengadilan Ustaz Abu Bakar Basir, saya katakan kepada hakim, tempat latihan teroris di Makobrimob, hakim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Yang jelas ciri khas orang Madura. Nah, yang saya angkat ini ingin menanggapi Islah Bahrawi, kemudian juga Sufyan As-Sauri sekitar Wahabi, yang konon katanya menyembah kuburan dan sebagainya. Kemudian diledakkan katanya itu oleh Wahabi, dan itu terjadi pada saat-saat dia itu sebagai teroris dan bergabung dengan mereka yang disebut teroris Islam, dan sekarang ini kan menjadi bagian dari orang-orang intelijen ya, Sufyan As-Sauri ataupun Islah Bahrawi. Tetapi terus terang saja cara berpikirnya masih tumpul di dalam memahami agama Islam, itu sangat tumpul sekali gitu. Kenapa saya mengatakan sangat tumpul memahami Islam? Masih terjebak kepada yaitu promosi yang datang dari kekuasaan, sehingga tidak ada satupun nilai yang disampaikan kepada umat, tetapi karena landasannya itu adalah kekuasaan. Padahal kalau berbicara Islam secara utuh itu ya tidak sebagaimana Sufyan As-Sauri ataupun Islah Bahrawi, walaupun yaitu ada ajakan kembali kepada Quran, ikonnya itu adalah kembali kepada Quran dan As-Sunnah gitu ya. Saya punya pengalaman cukup lama di Salafi ini, bukan sehari dua hari. Bahkan sebelum muncul ya berbagai macam gejala terorisme ya yang ada di Indonesia ini, yaitu tepatnya pada tahun 89 saya sudah mengenal gerakan dakwah Salafi itu. Saya mengenal beberapa tokoh Salafi ketika itu. Di antaranya adalah orang yang terbilang keras, yaitu Ja'far Umar Talib.
selagi Ja'far Umar Thalib bersama mahasiswa-mahasiswa di Yogyakarta, Bandung dan sekitarnya ya, ketika mengadakan kajian-kajian salafi itu, memang umumnya mendatangkan yaitu apa namanya perhatian dari kalangan mahasiswa, mereka itu kemudian bergabung dengan Ustadz Ja'far Umar Thalib, yaitu Allah yarham Ustadz Ja'far Umar Thalib pada waktu itu. Ketika itu juga di Indonesia ada kesatuan yang kokoh, yaitu Muhammadiyah Persis Al-Irsyad, yang membentuk lembaga Lajnah Khairiyah Mustarokah itu di Indonesia ini. Kemudian pada waktu itu juga saya mengenal tokoh salafi, itu Ustadz Aunur Rafiq. Bahkan saya mengenal seorang tokoh yang pernah terjadi mubahala dengan Ja'far Umar Thalib, yaitu Ustadz Yusuf Baisa. Bahkan saya pernah bekerja sama dengan beliau. Di samping menjadi sekjen, ya, sekjen anti Syiah, dengan membentuk Satgas Garda Sunnah ketika itu. Saya masih ingat semuanya itu. Mulai dari permasalahan bid'ah sampai Syiah, itu menjadi perhatian kami. Di samping ada yaitu tokoh-tokoh lama dari kalangan As-Sewet, Luqman Ba'abdu, meskipun mereka ini konsep pemikirannya berbeda gitu. Karena memang di Salafi itu kan bukan muqallid, bukan taklid buta, manhaj. Kalau manhaj itu sudah pasti akan melahirkan persepsi dari setiap orang yang mengamalkan manhaj, persepsi yang berbeda gitu, terhadap suatu pandangan, atau ketika memandang sesuatu itu berbeda. Itu mazhab, dan tidak harus sama. Misalnya Ustadz Firanda dengan Ustadz Yazid, Ustadz Firanda dengan yaitu siapa, Ustadz Khalid Basalama atau Ustadz Syafiq Basalama atau Zulkarnain Sanusi. Ini ambil yang sekarang-sekarang ya. Walaupun dalam dunia saya itu mereka baru gitu. Karena apa? Saya mengikuti dari kalangan salafi yang seniornya itu. Yaitu seperti Ja'far tadi, seperti As-Sewets itu ya, Ahmad Faiz, banyak itu. Kalau saya hitung tokoh-tokoh salafi ketika itu. Kemudian yaitu tadi Yazid Jawas, Abdul Hakim Amir Abdat itu ya. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa Abdul Hakim Amir Abdat ini seorang penterjemah dan karyanya cukup banyak, menerjemahkan berbagai macam kitab-kitab Syekh Albani. Itu luar biasa ya. Ahlinya penterjemah. Dan bukunya itu beredar di berbagai pustaka buku di Indonesia, terutama di Jakarta itu, seperti di Gramedia dan sebagainya, atau di toko Wali Songo dan sebagainya. Bukunya laris banget itu, yaitu menerjemahkan hasil karya muhaddis Syekh Nasiruddin Albani dan berbagai macam kitab karya. Nah, kalau melihat juga itu seperti Aunur Rafiq yang ada di Gresik, kemudian teman-temannya yang lain, saya sangat mengenalnya. Kalau di Indonesia Lajnah Khairiyah Mustarokahnya itu kalau tidak salah pada waktu itu dipegang oleh Zawawi bin Nawawi itu. Nah, di situ memanjang ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pada waktu itu diwakili oleh Anhar Burhanuddin MA di lembaga dakwah khusus, sebelum kemudian beliau meninggal setelah muktamar di Aceh itu ya. Kemudian juga
Bukhari Muslim, saya mendengar beliau juga sudah meninggal, dari Persis, Biro Luar Negeri Persis. Ya, kemudian dari Al-Irsyad itu adalah Yusuf Baisa tadi. Nah, bertahun-tahun, bayangkan dari tahun 89 sampai 2022 ini tidak seorang pun dari mereka yang menjadi teroris. Bayangkan itu. Bahkan dari seluruh perjalanan salafi ini, dari tokoh-tokoh yang senior-senior ini sampai kepada sekarang adik-adiknya, tidak pernah terjadi huru-hara bom bunuh diri di salafi itu. Berarti gugurlah tuduhan yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan tuduhan yang dilakukan oleh Islah Bahrawi itu. Gugur tuh. Atau gugurlah tuduhan yang dilakukan oleh yaitu Idrus Ramli atau lain-lainnya, atau siapa saja yang mempersepsikan salafi itu cikal bakal teroris. Jadi semuanya salah itu. Bayangkan sekarang, dari taruh saja mulai dari tahun 90 ke tahun ke tahun 2000, itu kan 10 tahun. 10 tahun, selama 10 tahun saja tidak ada seorang pun dari mereka yang mengikuti kajian-kajian salafi menjadi teroris. Ini ilmiah ini. Jadi tidak ada seorang pun dari kajian-kajian salafi selama 10 tahun itu, jenjang waktu 10 tahun menjadi teroris. Tidak ada seorang pun. Jelas di sini terjadi yaitu benang mirah yang tidak bisa dihubungkan antara salafi dengan teroris yang muncul yang dilakukan oleh Imam Samudra dan sebagainya itu. Bahkan pernah terjadi dialog itu dalam polemik dalam bentuk buku yang namanya buku yang ditulis oleh Luqman Ba'abdu kalau tidak salah. Luqman Ba'abdu ini menulis sebuah buku, judulnya Mereka Adalah Teroris. Itu terjadi dialog antara Luqman Ba'abdu dengan Imam Samudra yang ada di penjara itu. Kemudian disanggah oleh Imam Samudra, bukunya adalah Mereka Bukan Teroris itu. Itu fakta itu. Sehingga di sini ada benang mirah. Selama 10 tahun tidak seorang pun dari pengikut pengajian salafi yang menjadi teroris. Mulai dari tahun 1989 sampai tahun 2000. Itu anggap 10 tahun itu ya. Kemudian dari tahun 2000 sampai yaitu 2022 ya. Sampai 2022. 90 sampai 2022 itu kan berarti sekitar 2010 10 tahun 2010 berarti 10 tahun menjelang itu juga tidak pernah ada terorisme yang lahir dari salafi. Bayangkan, berarti dusta mereka itu yang ngombar-ngombar bahwa cikal bakal salafi itu ada, cikal bakal terorisme itu adalah Wahabi gitu. Jadi ini pembuktian ini. Kemudian dari 2010 sampai 2022 sampai sekarang ini tidak ada seorang pun salafi yang terindikasi teroris. Berarti 32 tahun. Selama jenjang 32 tahun tidak seorang pun dari teman-teman salafi yang menjadi teroris. Tetapi yang diangkat dan dibicarakan oleh mereka adalah
yaitu sekitar ya kajian-kajian terkait dengan tauhid. Kalau berbicara soal TBC, tahayul bid'ah khurafat, sejak tahun 1912 itu sudah ada, bahkan jauh sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah diangkat masalah TBC itu mengisi dunia. Jadi tidak aneh bagi saya itu kalau ada usaha untuk membungkam gerakan dakwah salafi ini yang memang benar-benar hebat gitu ya. Gerakan dakwah salafi yang kemudian melahirkan berbagai macam organisasi. Kenapa saya katakan gerakan dakwah salafi? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang salafi dia, karena mengikuti manhaj salaf gitu. Tidak seperti dugaan-dugaan dan sangkaan-sangkaan mereka. Demikian juga berkaitan dengan berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam yang lainnya, yang ternyata jika kita telusuri dari teman-teman salafi itu seluruhnya, tidak seorang pun yang anti pemerintah ini. Tidak seorang pun yang anti pemerintah. Tidak seorang pun yang menghina pemerintah. Tidak seperti politikus-politikus yang pada saat kampanye menyuarakan sumbang terhadap pemerintah itu. Entah dari partai A, partai B, partai C, karena ingin meraih suara. Sehingga harus mengobral omongan yang tidak benar itu gitu. Kadang-kadang maki-maki pemerintah. Pemerintah tidak menjadi mitra ketika pemilu itu. Apalagi ketika menjadi oposisi partai. Kenapa mereka tidak dikatakan teroris gitu ya? Tetapi kemudian salafi yang demikian dinginnya di dalam berdakwah, indahnya di dalam berdakwah, menyampaikan dakwah-dakwahnya, justru dibikin hingar-bingar oleh kelompok-kelompok yang anti salafi. Tuduhan yang dilontarkan oleh mereka misalnya, ya tuduhan salafi itu cikal bakal teroris. Silahkan cari dari misalnya muridnya Ja'far Umar Talib ketika itu yang menjadi teroris, muridnya As-Sewet yang menjadi teroris, muridnya yaitu tadi apalagi yang sekarang ya, Abdul Hakim Amir Abdad yang menjadi teroris gitu. Muridnya Yazid Jawas yang menjadi teroris sejak tahun 90 sampai 2022 ini. Ternyata tidak ada seorang pun yang menjadi teroris. Bayangkan saudara itu. Apalagi muridnya Khalid Basalama, muridnya Syafiq Basalama gitu. Tidak ada seorang pun yang menjadi teroris. Mereka menjadi pengabdi ilmu, penggemar ilmu, senang dengan ilmu. Bukan hanya sekedar pendengar ceramah, tapi orang yang senang dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kan beda dengan mereka yang biasa mendengar ceramah, habis mendengarkan ceramah itu bubar. Tapi kalau di salafi itu menciptakan manusia yang sadar dan tahu diri, dan mereka yang paling tenang di dalam menjalani kehidupan, mengarungi kehidupan, tidak resah. Mereka harus sholat 5 waktu di masjid dan sebagainya dengan penuh, yaitu harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh mereka tidak pernah dibatas harus salat di komunitas salafi, tidak ada itu. Salat di Muhammadiyah, salat di NU dan sebagainya, itu biasa.
Tidak ada sekat-sekat yang membuat mereka itu harus mengharamkan kelompok-kelompok seperti misalnya dulu ada LDII ya. Kalau tidak di masjidnya tidak boleh salat gitu. Lebih teroris mana coba? Lebih kasar mana kalau kita lihat ya? Lebih keras mana? Demikian juga dalam jemaah Syiah itu. Karena memiliki syariat tersendiri Syiah ini. Beda sekali dengan cara Islam. Tapi mengapa kemudian hanya Salafi yang diobok-obok oleh mereka itu? Jadi bukan masalah terorismenya lagi, itu masalah coupling. Karena begitu banyaknya dari umat Islam yang eksodus ke Salafi dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu. Perkembangan Salafi inilah yang sangat ditakuti oleh mereka. Karena bisa menghilangkan daya saing mereka di dalam mencari pengaruh umat gitu. Itu. Jadi bukan lagi masalah agama, daya saing sudah. Wah, ini bisa hilang ya. Bisa hilang ini pencaharian hidup saya ini gitu. Nah, itu barangkali. Jadi yang jelas ketakutan kepada Salafi ini banyak masalah. Ketakutan kepada Salafi yang dituduh Wahabi dan sebagainya itu banyak masalah. Dasar-dasarnya banyak masalah. Tetapi kalau kemudian menuduh teroris, 32 tahun tidak ada seorang pun Salafi yang menjadi teroris. Berarti ini sudah bisa membantah pendapat-pendapatnya Islah Barawi dan juga yang dilontarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini dalam video ini. Janganlah pengalaman di luar negeri dibawa ke Indonesia. Ya, pengalaman di luar negeri dibawa ke Indonesia. Itu iklimnya berbeda. Iklimnya berbeda dan siapa mereka pun tentunya perlu berangkat dari mana berangkatnya. Ya. Ini dari saya Zulkarnain El-Maduri. Kesimpulannya, yang jelas Salafi itu memberikan manhaj salaf ya, dalam hal ini memberikan yang terbaik di dalam kita memahami Islam. Ini juga yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah manhaj salaf. Manhaj itu pasti sama, walaupun pada akhirnya akan melahirkan berbeda. Cuma manhaj salaf di Muhammadiyah itu diamalkan secara jama'i. Secara jama'i. Nah, itu dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.